ketemu lagi nih sama TV Kotak, si Kotak TV yang bakalan nemenin kalian di setiap sorenya. Apalagi di waktu-waktu ngabuburit kayak gini nih, udah pasti cokpis alias cocok pisan pastinya. Dan untuk episode hari ini, kita ada film yang berjudul Lisa Frankenstein. Dari namanya aja, udah ada sedikit clue lah ya ini film tentang apa. Film yang menurut sutradaranya bergenre dark komedi ini, dibuat sama penulis yang bikin Jennifer's Body. Kalau ada yang belum nonton film itu, berarti mainnya kalian masih kurang jauh nih. Sama kayak di sini, film yang sebenarnya dikemas dengan bumbu komedi, tapi ada sedikit balutan scene-scene dewasanya, ditambah ada beberapa adegan berdarah-darahnya juga, ngebuat film ini bisa dibilang bukan buat tontonan semua usia sih, apalagi anak kecil. Absolutely not recommended. Film yang dibikin dengan budget super minimalis hanya $13 juta aja, dan didistribusiin sama Universal Pictures dan Focus Features ini gak terlalu banyak diminati di bioskop-bioskop di negara asalnya sana loh. Mungkin karena itu kali ya, mereka belum untung dan hanya ngantongin $9,9 juta aja dari box office. Tapi kalau secara cerita, film ini kayak penggabungan unsur komedi klasik dari era tahun 80-an. Makanya mungkin kenapa set waktu di film ini tuh disetting di sekitar tahun segitu. Secara garis besar, film ini nyeritain tentang kisah cinta seorang perempuan yang bernama Lisa. Lisa ini adalah perempuan kesepian di sekolahnya, apalagi semenjak dia kehilangan ibunya karena dibunuh. Gak punya teman tapi punya adik tiri yang populer di sekolahnya, ngebuat Lisa jadi sedikit dinotis sama orang-orang. Satu waktu ketika lagi party, Lisa ini mabuk dan dalam pengaruh obat. Hampir dimanfaatin sama temen cowoknya, akhirnya Lisa ini ninggalin pesta dan lari ke sebuah pekuburan tua. Di sana dia curhat di depan satu makam seorang pria yang menurut cerita, itu adalah makam dari seorang laki-laki yang ditinggal nikah sama ceweknya demi pria lain. Dan akhirnya, si pria itu meninggal kesambar petir. Setelah Lisa pergi dari makam, petir menyambar ke makam pria itu dan dia hidup lagi. Tapi bukan dalam keadaan normal, melainkan dalam keadaan seperti zombie atau mayat hidup. Lisa kaget banget waktu ngelihat ada mayat hidup yang ngejar dia sampai ke rumahnya. Bukannya takut, Lisa ini malah ngerasa nyaman dan mereka berdua jadi sahabat baik meskipun si mayat hidup ini tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi Lisa tahu kalau si monster ini adalah pria dari makam di pekuburan tua yang dia datengin tadi. Singkat cerita, Lisa juga akhirnya tahu kalau si monster ini tuh kehilangan beberapa anggota tubuh dan punya niat bantuin nyariin anggota tubuhnya yang hilang itu dengan cara ngambil bagian tubuh manusia hidup dari orang-orang yang ada di sekitar Lisa. Pakai caranya sendiri dengan cara ngejahit anggota tubuh yang udah didapat tadi ke badan si monster, Lisa juga nemuin cara kalau anggota tubuhnya bisa dibikin permanen dengan bantuan mesin tanning atau mesin penggelap warna kulit. Dari sana, sedikit demi sedikit sang monster pada akhirnya bisa menyerupai manusia. Tapi yang jadi masalah besarnya adalah polisi juga mulai menyelidiki satu persatu kematian orang-orang yang mencurigakan ini, di mana beberapa anggota tubuh mereka itu hilang dengan cara yang gak wajar. Menurut TV Kotak, film ini cukup enjoyable lah dengan plotnya yang predictable. Bisa dibilang ini tontonan ringan, walaupun ceritanya agak campur-campur dan gak jelas mau dibawa kemana. Apakah horor, komedi, teen lead, romance, semuanya itu campur aduk dan ngebuat semuanya jadi samar. Karena kalau horor juga nggak sebegitu menakutkan. Kalau komedi juga nggak lucu-lucu amat. Jadinya, TV Kotak cuma bisa ngasih nilai akhir. Itulah sudah episode review kita untuk sore hari yang mendung ini. TV Kotak ucapin selamat berbuka puasa buat yang menjalankan. Jangan lupa terus dukung kita supaya jadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, dan komen. Kita TV Kotak harus undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bicycle by Bicycle.